Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقاه الوصف في آجامها تاجميا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم المصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا شرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى
Mustafa balik maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Al-Fatihah ala niyatil butuh wal manuhar rasul tawbatan nasul salahal jasad wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asumil arwahi jamil anbiya wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulamil amilin wa walidina wa qaribin aqaribin lajamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sumil arwahi al-arba'atil khulafar rasyidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in sambil susumilaru al-arba'atil mujtahidin al-Imam Syafi'i wa Imam Maliki wa Imam Hanafi wa Imam Hanbali wa sambil susumilaru Sayyidina Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sallallahu alaihi wa sallam susumilaru Sayyidina Imam Sayyidina wa Habibina mudatan as-sabirati qutbil lisatil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sambil susumilaruhi Sultan al-Awliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Muhammad Sammani wa Sayyid Muhammad Qadiyasi Semua susumilaruhi Sayyid Mu'alif Azal Kitab Sayyid Salim Samir Al-Hadrami rahimahullah Sembilan Sayyid bin Jalal al-Jazairi rahimahullah Sembilan Sayyid Utsman bin Abdullah bin Akil Yahya al-Alawi Sembilan Sayyid Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bantani rahimahullah Sembilan Sayyid Abdurrahim bin Ahmad Qadi rahimahullah Sembilan Habib al-Alama Al-Bahar al-Ba'amal Habib Ali bin Abdurrahman al-Absi Sembilan Habib Ali bin Husain al-Abbas Sembilan Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Sakab Sembilan Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Sakab Sembilan Habib Umar bin Hud al-Atas Sembilan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Sembilan Habib Unzir bin Ru'atam Musawar Sembilan Habina Walidina Kejul Kitab bin Jum'ta Sembilan Jum'atar bin Ajaran Sembilan Jum'amat Yunus bin Muhammad bin Alimatin Sembilan bin Yadi Walim Ramali bin Haidar Sembilan Hadurat Syekh Mabat Asyim Asyara Jambang Sembilan Syekhuna bin Muhammad Khalid bin Abdullah di Pangkalan Sembilan wa Masyekhi wa Masyekhina Anna Allah al-Karim yaghfir lahu wa yarhamu man yurid rajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakati asrari manwari mulumi manafahatihim fid din wa wal akhirah bi niyati sawal afiyah salamah wal barakah fi kulli shay wa bi niyati shifa min wa bi niyati shifa min kulli din bi barakah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum kita baca kitab, mari kita sama-sama baca lembaran yang ada di tempat ini. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sadaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni
ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unadika ya arhamar rahim Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahim. Ya, itu doa sebelum kita ngaji. Itu doa belajar. Mari kita sama-sama baca di halaman 11 baris ketiga. Yang lalu as-salisu udah ya. Yang keempat. Ya, baris ketiga bacanya ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Jadi arkanus sholat nih, rukun sholat. Halaman 11 baris ketiga dari atas, adanya di tengah bacanya ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Ada Pak ya? Kamu nggak? Coba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Al-khamisu ar-ruku'u. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. As-sabi'u al-i'tidalu. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. Ya Allah alam, bacanya itu aja dulu. Dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Al-khamisu ar-ruku'u. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. As-sabi'u al-i'tidalu. At-taminu at-tuma'ninatu fihi. As-sabi'u at-tasi'u sujuda marrataini. Ya Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama masih diperkenankan dapat berkumpul hadir dalam rangka kita memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat fardu maghrib dan kita thalabul ilmi atau bermuzakarah. Untuk malam ini kita berada tepatnya malam tanggal 26. Ya, malam tanggal 26
bulan Muharram 1443 Hijriah, tanggal 26 malam ini. Jamaah sekalian, di sini lanjutan yang telah lalu dari arkanus shalah. Arkanus sholati sab'ata asyara, rukun salat. Rukun salat arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun salat itu ada 17. Al-awwalun niyat. Ya, al-awwalun niyat. Pertama niat. Kita dijelaskan masalah niat. Kemudian as-salisu takbiratul ihram. Tidak. As-sani takbiratul ihram. Yang kedua itu takbiratul ihram. Sudah dijelaskan perihal masalah takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri. Rukun yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri atas orang yang mampu, yang kuasa. Ini dalam sholat fardu. Ya. Jadi al-qiyamu 'alal qadiri fil fardu. Di dalam sholatnya sholat fardu. Ya. Dalam sholat fardu wajib berdiri. Itu yang ketiga. Berarti malam ini keempat. Betul, nggak salah ya. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Rukun sholat yang keempat qira'atul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi orang yang sholat cuma berdiri, dia nggak baca surat Al-Fatihah, berarti kurang rukun. Ya. Kurang rukun. Rukunnya di sini rukun qauli, rukun ucapan. Kemudian bagaimana bagi yang makmum? Nah, kita yang bermazhab Imam Syafi'i, kita nggak bicarain yang lain deh. Ya, kita bicara kitanya bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, baik sholat yang sir maupun sholat yang jahar, maksudnya yang sir sholat zuhur sama asar, sholatnya pelan, atau sholat yang jahar, maghrib, isya, dan subuh, itu sama aja menurut mazhab Imam Syafi'i kalau jadi makmum. Apalagi sholat sendiri baca Al-Fatihah. La sholata liman la ibadatul kitab. Tidak dinyatakan orang itu sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi karena surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun sholat, bahkan rukun qauli, rukun ucapan. Ya, itu rukun ucapan yang kedua. Rukun ucapan yang pertama yaitu takbiratul ihram. Rukun ucapan kedua baca Al-Fatihah. Itu rukun. Nah di sini baik kalau jadi makmum, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu baca Al-Fatihah tetap. Biarpun jadi makmum. Itu mazhab Imam Syafi'i. Itu bacanya tetap baca surat Al-Fatihah. Ada yang tanya, bagaimana baca surat Al-Fatihah tepatnya pas apa kalau kita jadi makmum, gitu ya? Apa setelah imam baca Al-Fatihah, amin, baru kita baca Al-Fatihah? Apa imam lagi baca surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah juga? Gitu. Ya. Itu bagaimana? Kalau kita baca surat Al-Fatihah, ya, yang penting memang kalau gerakan rukun fi'li, rukun perbuatan, itu nggak boleh mendahului imam. Nah, begitupun sebaiknya gitu. Baca Al-Fatihah pun jangan mendahului imam, walaupun jadi makmum. Padahal itu cuma berlaku buat rukun fi'li.
Tapi begitupun lebih baik juga kalau bacaan pun jangan mendahului imam gitu. Contohnya imam baca Al-Fatihah jangan kita duluin. Ya, nungguin imam baca Al-Fatihah udah berapa ayat gitu. Contoh ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Kemudian imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah juga gitu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu yang doa iftitah. Ada lagi yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina gitu ya. Gitu. Kalau itu saya jelas saya sendiri nggak apa gitu ya. Ya. Jadi yang kita biasa apa? Allahu Akbaru kabira. Jadi doa istiftah ada dua. Doa istiftah ada dua. Doa iftitah satu. Bingung tak? Ya. Doa istiftah dua. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina dan dan seterusnya gitu ya, karena saya nggak apa. Ya. Itu doa istiftah. Ataupun doa iftitah satu. Allahu Akbaru kabira. Ya. Paham ya? Ya. Kalau kita mau membaca doa iftitah itu tidak dimulai dengan bismillah, enggak dimulai dengan a'udzu, enggak. Langsung aja. Ya, langsung. Allahu Akbaru kabira. Enggak pakai bismillah, enggak pakai a'udzu. Gitu. Ya, doa iftitah. Kemudian setelah kita baca doa iftitah, baru kita baca Al-Fatihah. Ketika imam baca Al-Fatihahnya lagi waladdallin gitu, kita boleh tuh ikutin amin dulu bareng. Amin. Tiba-tiba karena kita baca Al-Fatihahnya baru separuhnya, belum kami terusin. Sekiranya ihdinas siratal mustaqim, betulnya ya waladdallin amin, kita terusin gitu. Ya tadi ihdinas siratal mustaqim tinggal tambahin sirat. Dilanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi diterusin aja. Gitu. Ya, itu. Jadi andai kata ada orang bacanya habis doa iftitah baru baca Al-Fatihah, kemudian ngikut imam amin, ya. Kalau masih ada bacaannya belum selesai, Fatihahnya terusin. Nah, iya sampai selesai. Ntar baru dengerin bacaan surahnya imam. Imam baca suratnya apaan? Gitu, ya. Nggak mungkin imam baca surat tanah. Enggak. Ya, gitu. Bisa dijual. Ya, ya. Jadi imam baca surah lain, kita dengerin setelah amin. Setelah bacaan Fatihah kita selesai. Ada juga orang yang baca pas waladdallin amin. Kita baca Al-Fatihah boleh nggak? Boleh aja, gitu. Nggak boleh aja. Ya, cuman berarti kita sambil baca sambil nyimak bacaan imam. Ada orang yang pengen dia itu dengar bacaan imam surahnya. Ya udah, berarti kita baca Al-Fatihahnya. Imam baca Al-Fatihah, pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, jangan ngedulin imam. Gitu, ya. Jadi per ayat ngikutin. Gitu, ya. Itu seperti itu. Kemudian baru ikutin bacaan imam. Tapi bacaan imam ya, ada itu ujian, Pak. Tikus lewat itu ujian.
Ya. Jadi orang yang bersamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia tuntaskan bacaan Al-Fatihahnya. Kecuali itu karena makmum muafik namanya. Makmum yang mengikut dari awal. Kecuali yang baru nyampe, ya. Baru nyampe nih. Allahu Akbar. Imam lagi baca suratnya pendek. Baru takbiratul ihram. Karena baru nyampe kitanya Allahu Akbar. Baru begini imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kita nggak keburu baca Al-Fatihah. Kira-kira baca Al-Fatihah apa enggak? Itu udah ikut aja ruku. Ya, ikut ruku bersama dengan imam. Itu namanya makmum masbuk. Makmum yang tidak kedapatan waktu memuatnya bacaan Al-Fatihah bersama dengan imam. Gitu. Jadi langsung ikut ruku aja gitu. Ya, nggak usah kita Allahu Akbar kabiran ya nggak baca Fatihah udah. Nggak keburu. Ya, gitu. Jadi nggak keburu. Itu bacaan Al-Fatihah. Jadi Ar-Rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini harus sesuai bacaannya, terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, bacaan kita Al-Fatihah terdengar oleh diri kita. Jangan ketika kita baca Al-Fatihah diri kita nggak dengar. Itu menjadi syarat. Jadi Al-Fatihah rukun, tapi ada syarat. Tuh gitu. Ya, kayak nikah. Ya, rukun nikahnya apa rukun nikahnya? Rukun nikah itu diantara pengantin laki-laki. Itu rukun, tapi pengantin laki-laki ada syarat. Syaratnya laki-lakinya asli gitu. Ya, bukan laki-laki buatan, imitasi. Itu contohnya. Ini juga begitu. Al-Fatihahnya rukun, tapi syarat membaca Al-Fatihahnya nafsi, didengar oleh diri sendiri. Diri sendiri wajib dengar, Pak, dalam bacaan. Jangan kita baca Al-Fatihah diri kita enggak dengar bacaan. Tapi jangan nyaingin imam. Ya, suaranya sama imam kesaing, jangan. Ya, sebagaimana kita dengar sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Jangan baca Al-Fatihah berbisik doang. Apa yang dibaca? Kenapa? Kalau berbisik itu makharijul hurufnya nggak pas. Mana ha, mana kha, gitu. Mana ha, nggak jelas tuh kalau berbisik. Apalagi dibaca di dalam hati. Ada orang nggak ada suaranya. Allah Akbar. Mending Allah Akbar ada suara. Mulut doang. Mulut doang, bibir aja dong. Tapi nggak ada suara, nggak bisa. Kenapa? Harus dikeluarkan makharijul hurufnya. Makhrajnya itu harus keluar. Ya, hurufnya gitu. Makhraj artinya keluarnya gitu. Jadi makharijul huruf yang keluar. Biar jelas ha gitu. Jangan salah ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu. Al-Fatihah. Ya. Ha-nya ha kecil. Ba-nya juga harus tipis. Jangan bis. Gitu. Bis. Jangan enggak juga. Jadi bukan bis, bukan bis. Gitu. Itu bisa salah tuh, Pak. Berapa banyak kalau orang kan kalau ngaji, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak aja tuh. Bis. Bukan bis. Kalau bis berarti pakainya e. Kan Arab a i u. Ya kan? Enggak ada e. Maka jangan bismillah kayak alaihim. Kok alaihim? Berarti pakai e. Alaihim. Tuh, yang benar.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu. Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kok him? Gitu. Ini Al-Fatihah itu harus detail baca. Bi, bukan bis. Ada orang bis, wah tebal teh. Ditipisin. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil, him. Gitu. Ada hak tebal, ada hak besar, ada hak kecil. Kalau hak itu adanya di dada. Hi, ha, hi, hu. Bismillahi. Tuh. Berarti haknya hak besar, hak dada. Hi, adanya di dada. Adapun hak kecil di mana adanya? Adanya di perut. Hak, tapi perutnya ngedorong. Contoh, ha, hi, hu, tuh. Tapi kalau perutnya nggak dorong, ha, hi, hu, tuh. Suaranya di ha juga, paham nggak? Masih tebal. Kan ada tafkhim, ada tarkik, ada tebal, ada di tipis. Nah ini ha, jelas ha di sini. Ha, tapi dadanya begitu. Ha, didorong sama dada. Ha, tapi kalau ha, ada orang nggak bisa ngomong mengeluarkan huruf ha tipis nggak bisa juga dia ha, maka dilatih sama perut. Ha, hi, hu, tuh. Ha, hi, hu. Bapak coba deh. Ya, dipraktekin kan di rumah pelan-pelan. Pasti istrinya bingung, Pak, kenapa sih lagi kepedesan? Ha, hi, hu. Jadi huruf ha makhorijul hurufnya keluarnya memang di tenggorokan, di kerongkongan. Ha, tapi ngedorongnya dari perut. Kalau perutnya nggak ngedorong, haknya bisa jadi kasar, bisa jadi tebal. Ha, hi, hu, tuh susah. Ha, masih nggak? Ha, ini perut. Ha, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Him. Tapi kalau yang udah terlatih, udah nggak perlu pakai perut lagi. Yang mau latihan pakai perut. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Kalau latihan. Tapi kalau udah terbiasa, haknya keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hak kecil tuh. Ya, karena artinya beda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau haknya hak dada, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha suaranya merdu. Rahim sama rahim beda. Rahim Maha Penyayang, rahim bersuara merdu. Jadi salah itu berarti. Salah huruf, salah arti. Kemudian hak alham. Nah, gitu. Kalau ada orang baca alham, salah lagi alham. Ya, nggak boleh itu. Alham. Jadi alham, haknya hak kecil. Alhamdulillah, dulil, bukan dulil. Alhamdulillah, dulil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dulu saya ini belajar sama guru sampai ditarik nih tenggorokannya. Sampai gitu. Ya, kalau di kampung suara kebo, suara sapi. Gitu. Ya, ini Contoh alamin. Alamin artinya alam. Seluruh alam, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alam. Jadi alamin. Kalau baca alamin, ya, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan yang berpenyakit. Tuh, salah huruf. Alamin artinya penyakit. Alama tuh, penyakit. Jadi alamin, bukan alamin. Ada lagi alamin. Ya, salah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut segala puja dan puji bagi Allah bersama dengan bendera.
Itu maknanya. Ya, bisa salah huruf. Makanya huruf fathah, kasrah, dhammah itu bisa membedakan. Contoh antara tangga, tinggi, tunggu itu perbedaannya beda ya. A, I, U aja udah beda. Tangga berarti kita udah tahu. Tinggi, tunggu gitu. Kan beda kan? Itu A, I, U aja tuh. Begitupun fathah, kasrah, dhammah. Itu udah beda artinya. Jadi alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, salah. Ro, fathahnya ro, bukan ra. Ar-Rahmanir Rahim, jangan Ar-Rahmanir Rahim. Itu Latin tuh. Kalau Latin Rahman Rahim. Kan Rahman Rahim kan gitu kan. Itu ro, fathah ro, enggak menjadi ra. Makanya kalau tarawih usolli sunnatat tarawih, bukan tarawih. Ya, bila juga usolli sunnatat tarawih, ya gitu kan. Ya, yang usolli sunnatat tarawih enggak ada ra, dia harusnya ro. Ya. Ya. Ya, Ar-Rahman gitu ya. Jangan Ar-Rahman. Allah ada berarti. Kemudian dia tadi Allah. Lamnya jangan berbalik. Alhamdulillah. Itu enggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Jadi itu. Kayak ghairil, jangan al-ghairil, pakai a dulu. Al-ghairil jangan. Aja langsung ghairil. Jangan pakai al-ghairil maghdub. Ya gitu kan? Kembali lagi di sini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, panjang belakangnya matnya tuh yang mat aslinya dibaca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tipis din. Dan Maliki Yaumiddin. Din berarti pakai e. Nasta'in bukan nasta'in. Ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ya, itu makharijul huruf. Iya ada tasdid. Ya, ada tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Itu ada beberapa tasdid yang harus kita perhatikan. Ya, dari bismillah sampai walau dhalin, kurang lebih ada 14 tasdid. Ya. Ya, 14 tasdid. Menyatakan at-tasdidat arba'a asyarat. Minha salasun fi basmalati walau khaffaf minha tasdidatan faqalat qira'atuhu itil kalimah. Jadi dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid, di antaranya 3 tasdid dalam bismillahnya. Ya, dalam bismillah ada tasdid di mana di atas lam, ro sama ro, ya kan? Itu ada tasdid. Jadi ada semuanya 14 tasdid dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kayak orang nyanyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tasdidnya. Tasdidnya ada di ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Kalau pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pakai tasdid dan dia bukannya ta'in tapi ta'in, maka kepadamu matahari kami sembah, kepadamu matahari kami memohon. Berarti memohonnya kepada matahari.
menyembahnya kepada matahari. Tuh perbedaannya. Ya. Itu sejauh itu Al-Fatihah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Short harus short, bukan sin. Kalau ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas sirat berarti sin tuh. Yang benar baca ihdinas. Beda sin berdesis, sa si su berdesis. Tapi kalau short so si su gitu. Ya monyong, agak monyong dikit. Gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim gitu. Kalau dibaca ihdinas sirat itu berarti pakainya sin, berarti salah. Kalau udah salah satu huruf aja, udah Al-Fatihahnya batal. Kalau Al-Fatihahnya batal ya sholatnya batal. Itu Al-Fatihah sampai begitunya Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lazi pakai la, lazi bukan lazi. Ada orang baca siratal ladzina an'am, itu za bukan za, itu berarti z. Yang benar siratal ladzina lazi bukan zi. Kalau ada orang baca siratal lazi berdesis, itu berarti makanya z, itu salah juga. Ya, ada lagi siratal laji, laji. Ya, itu salah lagi. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, an'am, an baru am, an'amta 'alaihim, an'amta. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan itu. Siratal ladzina an'am pakai an'am ana itu juga nggak boleh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tuh alaihim, jangan alaihim, nanti kebiasaan tuh. Ya, alaihim. Kemudian ghairil, bukan go. Kalau go sama go beda. Ghairil, ya bukan ghairil, go. Beda tuh go, ghairil sama ghairil tuh. Bedanya ghairil yang benar. Jangan ghairil, jangan. Kalau ada orang baca ghairil, salah juga. Ya, dia harus ghairil maghdub, jangan ghairil ghairil. Ya kan ghairigu bukan ghairigu. Betul enggak? Itu ghairil maghdub. Bukan. Jadi kalau ada imam baca ghairil maghdub, ghairil pakai ghairil, berarti dia bacaan itu udah salah. Artinya benar-benar di O-nya. Ghairil maghdub, bukan makdub. Ghairil makdub, nanti ghairil makadubi. Ya, ghairil maghdubi gitu. Ya, bukan ghairil makdubi. Ada lagi makdub, salah lagi. Ya, artinya maghdubi alaihim. Kemudian walau dhalin. Itu berapa tuh? Itu 6 harokat. Nggak boleh kurang dari 6 harokat. Panjang, contohnya panjangnya walau dhalin gitu panjangnya. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim walau dhalin, berarti kurang dari 6 harokat. Itu masih nggak sah. Ya, di situ wajib, makanya Al-Fatihah itu wajib belajar dengan guru secara talaki. Gitu. Bapak selama ini pernah nggak baca Al-Fatihah talaki sama guru langsung? Gitu. Kalau enggak, pasti bacanya ada kekurangannya. Gitu. Ya sekurang-kurang harus lulus sama guru. Karena Al-Fatihah ini
As-sabaqul masani. Ya 7 ayat yang berulang-ulang. Ntar Zuhur dibaca berapa, Asar baca berapa gitu. Ya, dan juga 7 ayat ini ya ini rukun dalam sholat, makanya itu penting baca Al-Fatihah. Ya, tapi saya suka nggak senang juga tuh. Mau dia siapa, mau dipandang orang itu orang besar kayak. Tapi kalau dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, malikin. Kan banyak tuh. Mari kita baca doa, baca Fatihah, mudah-mudahan gini Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, malikin. Rusak bacaan. Itu biar kiai besar rusak udah Fatihah. Ya, ya. Jadi harus benar bacaan Al-Fatihah. Banyak Pak orang, mari kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya belum selesai dia udah ya Arhamar-Rahim, ya Rahman, ya Rahman. Itu tahlilan apa kayak itu seperti itu. Ya, jadi walau dolin, jangan disentak. Ya kalem aja, walau dolin, jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh nyanyian aja, Bapak kalau notnya salah aja. Putri Indonesia. Kan gitu kan? Bukan Putri Indonesia. Masuk akal nggak? Itu yang begitu. Tanya lah, Putri Indonesia. Salah tuh dalam not balok. Ya, mesti Putri Indonesia. Kan gitu ya, nggak bilang Putri Indonesia, enggak. Begitupun walau dolin, jangan walau dolin gitu. Ya, ini ulama ngajarin nggak boleh digentak. Walau dolin, gitu. Itu sama yang tadi Putri Indonesia, gitu. Jadi paham Pak? Itu. Kemudian nanti baru, ya. Amin. Bapak mau tambahin ya Robbi firli wal walidayya, amin, boleh gitu ya. Yang penting Al-Fatihahnya benar dari Bismillah. Terus bagaimana kalau jadi imam sama makmum gitu? Kalau jadi imam baca a'udzunya pelan-pelan aja, sir. Baru Bismillahnya jahar. Mazhab Imam Syafi'i jahar gitu. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jangan a'udzunya pelan aja. Ya, nanti orang jadi fitnah loh. Di Mekah Haji Bismillah pelan, a'udzunya kencang. Ya, jadi begitu. Karena ada beda mazhab, ya. Imam Maliki itu sir baca Bismillah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu ya. Gitu. Tapi baca gitu. Ya. Jadi rukun keempat qiraatul Fatihah. Ini Al-Fatihah itu sangat penting dibenerin bacaannya. Jangan sampai ada kekurangannya. Ada orang yang salah paham, dia dibaca istinas. Bukan dia baca istinas gitu. Terus bagaimana kalau tarawih? Ya, dalam salat tarawih, kalau dia mau baca putus, kalau mau baca nyambung, wasal. Tapi belakangnya jangan dipendekin juga, masih tetap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Gitu, nyambung. Ya, wasal tapi itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Diwakaf tapi dia pengen nyambung, nggak boleh. Itu saya belajar dengan namanya Kiai di Muntaha dari Wonosobo. Ya, saya talaki sama Kiai Haji Muntaha, dipanggil Mbah Muntaha, pesantren Al-Quran. Itu usianya waktu saya tahun 2000, usianya 96. Entah meninggalnya, ada yang bilang meninggalnya udah 100 lebih. Itu Kiai Muntaha. Itu beliau itu ngajarin saya secara talaki, ya. Baca Al-Fatihah, kalau mau wasol dihidupin.
naninunya dihidupin, jangan dimatiin. Kalau ada orang baca, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau jadi imam tuh, imam sholat tarawih itu udah nggak sah hati, latihannya nggak sah. Yang bagus disambung, tapi dia itu dihidupin belakangnya, tapi matnya jangan dimati, jangan dihilangin. Mana contoh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Min. Jangan, kalau kita kan biasa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti hilang semua tuh panjang-panjangnya, panjang pendeknya. Ya, itu. Terutama kalimat Bismillah tuh. La-nya itu ada mat tuh di atasnya. Lafaz Allah itu ada matnya. Yang patah berdiri kalau Bapak mau kenal. Itu panjang, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kayak Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Gitu kan? Itu apa? Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Oh, itu kan zikir. Biarpun zikir, kata Habib Usman, yang lahir nggak boleh dibaca hail, yang hail nggak boleh dibaca lahir. Artinya yang pendek, yang panjang dibaca panjang, jangan yang panjang dipendekin, nanti jadi hilang maknanya. Biarpun itu zikir, maka lebih abdul baca ikutin, gitu, ya. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah, gitu, dua harakat tuh, ya. Itu kan zikir, bukan baca Quran, iya, tapi lebih abdul begitu. Lafaz Allah, contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang benar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lafaz Allah ini panjangnya gitu ya, walaupun dua harokat gitu ya. Nggak disalahin juga yang begitu, yang la ilaha illallah nggak disalahin gitu ya, karena itu memang zikir, tapi lebih abdul, lebih utama. Ini Al-Fatihah. Kemudian ya, ketika imam, ya, ini ada pembahasan. Ini imam, ya, kita jadi makmum. Kemudian imam setelah baca Al-Fatihah batal. Ini Pak ya. Pas walaudallin, amin, gitu kan? Kemudian bagaimana baca surah itu? Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Kemudian batal. Imam nengok ke belakang, wah batal. Ini yang makmum, yang di belakang imam itu ngegantiin imam, maju itu. Itu mesti tahu, yang belakang imam mesti orang yang ngerti. Ya gitu, jangan pas imamnya mundur nyolek lu aja, nggak udah lu aja, ya jangan. Ya. Terus bagaimana kalau imam lagi baca surah dia batal? Ya nengok belakang dia batal, berarti kan yang belakang mesti gantiin. Bagaimana bacaannya? Apa terusin untuk bacaan imam? Nah, terusin nggak Pak bacaan imam? Kalau apa? Yang apa terusin, yang nggak apa ganti surat lain. Ya, gitu. Tuh. Kemudian habis baca surat lain, apa langsung ruku? Itu. Habis baca walam yakullahu kufuwan ahad, langsung ruku apa ngapain lagi? Kan gantiin imam nih. Nah, di sini nih Pak nih. Hah? Belum tahu kan? Nih, saya kasih bocoran nih. Gitu. Soalnya saya nggak bawa notrok, jadi saya kasih bocoran. Kalau imam batal, baik dia lagi baca Al-Fatihah ataupun lagi baca surat, kemudian dia batal. Makmum maju satu orang. Pas makmum maju satu orang, itu makmum terusin bacaan imam nggak? Terusin. Kalau dia hafal, kalau yang nggak hafal,
Boleh ganti surat lain. Ya sekali lagi jangan surat tanah Pak. Ya, ntar minta itu sertifikatnya. Ya. Nah, baca surat lain bapaknya. Pokoknya salah satu surat. Kemudian ketika dibaca, jangan langsung ruku. Baca Al-Fatihah lagi tuh. Ya, makmum yang gantiin imam, dia baca Al-Fatihah lagi, tapi bacanya sir. Tuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dibaca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang jadi masalah imamnya ngerti, makmum subhanallah. Subhanallah. Ya, yang jadi maksud, ini imam orang berilmu.